Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, untuk itu kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Sehat? Ya, alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan. Insyaallah nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena wujud rasa syukur kita wujud rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah tentunya memanfaatkannya pada hal-hal yang positif. Ya, termasuk pada kesempatan kali ini kita memanfaatkan dalam hal melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini yang menjadi pokok bahasan kita adalah jujur dalam muamalah. Ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk kompetensi dasar dan indikator kita pada kesempatan kali ini, anak-anakku sekalian bisa melihat langsung pada layar yang ada pada video ini. Adapun perlu saya menginformasikan bahwa indikator untuk kesempatan kali ini itu kita batasi pada membaca hadis riwayat Baihaqi Ibnu Abbas tentang sifat jujur dalam muamalah, mengartikan hadis riwayat Baihaqi tentang sifat jujur dalam muamalah, dan menganalisis isi kandungan hadis riwayat Baihaqi tentang jujur dalam muamalah. Nah, yang berikut tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini tentunya sebagaimana yang ditayangkan dalam layar ini adalah setelah anak-anakku sekalian mempelajari hadis ini, diharapkan anak-anak bisa membaca hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas tentang jujur dalam muamalah, bisa mengartikan, bisa menganalisis, dan pada akhirnya bisa menyimpulkan isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas tentang jujur dalam muamalah. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Ya, silakan diperhatikan lafalnya ya, jadi atau ucapannya diperhatikan dengan baik. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujar, innakum qad wallaitum amran halakat fihil umamus salifatul mikyalu wal mizan. Rawahu Baihaqi. Nah, artinya Ani bin Abbasin qala, dari Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, innakum qad wallaitum amran halakat fihil umamus salifatul mikyal wal mizan. Sesungguhnya kamu telah menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni masalah takaran dan timbangan. Ya, anak-anakku sekalian, ya, masalah takaran dan timbangan ini tentunya terkait dengan hubungan muamalah kita dengan sesama.
Olehnya itu, sebelum masuk ke penjelasan hadis, kita harus pahami dulu apa sesungguhnya pengertian dari muamalah. Nah, muamalah itu menurut istilah syariah Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, kandungan dari hadis ini adalah hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Ya, kenapa? Karena masalah takaran dan timbangan ini adalah merupakan kehancuran yang sudah dialami oleh orang-orang yang terdahulu. Ya, seperti yang ditimpakan kepada umat Nabi Syuaib, yakni kaum Madian dan Aika, ya, di mana mereka melakukan dagang itu, melakukan jual beli itu dengan curang. Dalam hal ini untuk takaran dan timbangan itu mereka senantiasa mengurangi takaran dan timbangan, ya, ketika mereka melakukan jual beli. Nah, takaran dan timbangan ini adalah dua alat ukur yang sangat mendapat perhatian yang serius, yang sudah sebagaimana disampaikan tadi dalam hadis. Kenapa? Karena masalah dan takaran dan timbangan ini itu dalam perekonomian Islam kita diharuskan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan itu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Isra ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan neraca yang benar, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah yang lebih baik bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Nah, untuk masalah takaran dan timbangan ini itu senantiasa terjadi kecurangan, yaitu bukan hanya yang terjadi pada masa atau di zaman dahulu pada kaum Nabi Syuaib, tetapi hal itu kita rasakan di zaman sekarang ini. Tentunya banyak praktek-praktek yang tidak jujur atau mengurangi takaran dan timbangan di saat mereka melakukan jual beli. Nah, terjadinya kecurangan dalam menakar dan menimbang ini dikarenakan itu adanya ketidakjujuran, ya. Jadi hal ini terjadi kenapa? Karena tidak dilandasi oleh sikap jujur pada diri kita masing-masing, terutama yang bagi mereka yang pedagang itu, sehingga muncul keinginan-keinginan atau muncul hal-hal yang melanggar atau yang tidak sesuai dengan kejujuran yang sudah dimaksudkan pada hadis yang saya sudah jelaskan tadi, ya. Jadi hal ini terjadi karena ketidakjujuran itu didorong oleh rasa atau sifat tamak. Ya, jadi seorang yang memiliki sifat tamak itu berpotensi besar untuk melakukan ketidakjujuran atau mengurangi timbangan. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan keuntungan yang besar, ya, mendapatkan keuntungan yang besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Ya, ini yang sangat kita perhatikan, ya, yang dihindari oleh para pedagang. Nah, para pebisnis mendapatkan peringatan ini karena pada umumnya mereka menginginkan keuntungan besar dengan berbagai cara. Ini, jadi mereka menginginkan keinginan yang
keuntungan yang besar itu dengan berbagai cara, ya, terutama para pelaku bisnis online, ya. Jadi yang sekarang ini kan lebih keren, itu ada sudah di mana-mana kita melihat bisnis itu dilakukan bukan hanya sekedar yang langsung, ya langsung, misalnya kita membeli barang langsung kepada si penjual, ya, atau yang menjual barang, tetapi kemudian itu kita banyak yang kita temui sekarang ada yang namanya sudah melakukan bisnis secara online. Nah, di bisnis secara online seperti ini itu punya potensi besar untuk seseorang itu melakukan kecurangan ketika dia tidak memiliki atau tidak dilandasi oleh sikap jujur pada dirinya. Nah, kenapa? Karena kita tidak berhadapan langsung, ya, tidak berhadapan langsung dalam bertransaksi. Jadi tidak berhadapan langsung dalam bertransaksi, sehingga memiliki potensi besar bagi yang bersangkutan untuk melakukan kecurangan atau ketidakjujuran. Ya, kita pernah mendengar istilah yang disampaikan oleh Bang One, ya. Barangkali anak-anakku sekalian pernah nonton, ya. Jadi pernah bahwa dikatakan bahwa kejahatan itu, ya, kejahatan itu terjadi bukan karena adanya niat pelaku, tetapi kejahatan itu terjadi karena adanya kesempatan. Nah, ini jadi untuk yang pedagang online itu kesempatannya luar biasa, bisa memanipulasi, bisa melakukan ketidakjujuran dari apa yang dagang yang dia lakukan, ya, perdagangan yang dia lakukan, ya. Karena dalam hal ini kita tidak bertemu langsung dengan orangnya, tetapi dengan cara mentransfer uang misalnya. Nah, kadang-kadang yang menjadi keluhan masyarakat itu atau keluhan orang yang melakukan jual beli online itu kadang-kadang tampilan barang yang mereka tampilkan itu, ya. Jadi barang yang mereka tampilkan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, ya. Ketika kita lihat dalam tampilannya sangat menarik, luar biasa, ya, sehingga kita tertarik kan ingin memiliki barang itu. Ketika kita membeli, maka muncul barang yang lain dari apa yang sudah ditampilkan. Ini tentunya kalau pedagang yang berdagang melalui online seperti ini, itu sangat berpotensi besar untuk melakukan ketidakjujuran, ya. Jadi ini anak-anakku sekalian, masalah ketidakjujuran ini tentunya itu tidak hanya sebatas masalah jual beli, ya. Jadi ketidakjujuran ini bukan hanya kita terapkan di saat kita melakukan transaksi jual beli, tapi sesungguhnya ketidakjujuran ini itu meliputi segala aspek, ya. Meliputi segala aspek, ya. Mau apakah hubungan hablum minallah, ya, apakah dia hablum minallah maupun hablum minannas, itu penting juga untuk didasari oleh sikap jujur, ya. Contoh anak-anakku sekalian, ya, ketika seseorang berpuasa, ya, ketika seseorang berpuasa, itu sesungguhnya tidak seorang pun yang tahu bahwa puasanya itu benar-benar betul atau tidak, benar-benar dia puasa atau tidak, karena hanya dia dengan Allah yang mengetahui itu. Itu adalah ibadah yang tidak langsung dilihat oleh manusia, ya. Artinya ibadah yang kalau kita lihat secara langsung mungkin bisa saja kita mengatakan bahwa seseorang seorang itu berpuasa, tapi sesungguhnya apakah dia sudah
apakah dia puasanya betul atau tidak, itu hanya Allah yang tahu. Ini membutuhkan kejujuran dari kita. Kemudian yang berikut, dalam segala aspek saya katakan tadi, di mana pada hidup dan kehidupan kita ini tentunya harus didasari dengan sikap jujur. Ya, ketika kita jujur, insya Allah semua masalah yang tidak baik itu akan kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi intinya adalah anak-anakku sekalian bahwa ketidakjujuran ini, jadi anak-anakku bukan hanya sebatas menghafal dengan setelah menerima materi ini, anak-anakku bukan hanya sekedar atau sebatas membaca hadisnya, ya mampu membaca hadisnya, mampu mengartikan hadisnya, mampu mengetahui isi kandungannya, bahkan mampu menganalisis hadisnya. Bukan hanya itu anak-anakku, tapi terlepas dari itu adalah tujuan utamanya adalah bagaimana kalian atau bahkan kita semua menerapkan sikap jujur itu pada diri kita masing-masing. Ingat ya, dalam satu ungkapan di dalam satu ayat dikatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, itu perlu kita pahami bahwa besar dosanya di sisi Allah orang yang hanya mampu mampu mengungkapkan, mampu menyampaikan, mampu teorinya, tapi kemudian untuk prakteknya dia tidak praktekkan. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, materinya kalian sudah dapat, bagaimana sesungguhnya bersikap yang jujur, ya, yang dalam hal ini adalah dicontohkan pada masalah jual beli, ya, pada masalah takaran dan timbangan. Nah, itu kalian akan terapkan pada hidup dan kehidupan kalian, kapan dan di mana saja. Itu yang paling penting. Apakah hubungan kalian dengan guru, hubungan kalian dengan sesama, dengan sesama teman kalian, atau bahkan hubungan kalian dengan orang tua. Ya, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Mari apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini, ya, insya Allah bisa menambah wawasan kita dan insya Allah menjadi amalan kita, ya, menjadi amalan kita untuk kita terapkan pada hidup dan kehidupan kita. Oke, anak-anakku sekalian, sudah paham dengan apa yang sudah disampaikan tadi? Oke, nah jadi tentunya yang diharapkan bukan hanya sekedar memahami, tapi kemudian bagaimana kita mempraktekkan atau mengaplikasikan pada hidup dan kehidupan kita. Itu yang lebih utama, ya. Ingat tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya di sisi Allah orang yang pintar ngomong saja, tahu teori, dia kuasai semuanya, tapi kemudian dia tidak lakukan apa yang dia ketahui. Itu yang paling penting. Oke, anak-anakku sekalian, sekedar ini apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Anak-anakku tetap menjaga protokol kesehatan, tetap sehat, semangat, jangan pernah motivasi belajarnya jangan pernah berkurang meskipun dengan kondisi yang seperti ini. Oke, sama-sama kita melafalkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.